Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya jualah aktivitas ini bisa terlaksana. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jafar. Saya adalah salah seorang dosen atau tenaga pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Dan sebagai tenaga pengajar, kami memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Adapun salah satu Tridharma tersebut adalah melaksanakan pengajaran. Nah, dan pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang diampuh, yang merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Ini disampaikan dalam rangka memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada tahun 2025. Mata kuliah yang kami sampaikan ini adalah komunikasi bisnis. Nah, di mana sebetulnya deskripsinya adalah komunikasi bisnis itu merupakan suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non personal, secara verbal dan non verbal untuk mencapai target perusahaan. Salah seorang ahli, yaitu Katz, menyampaikan bahwa komunikasi bisnis adalah aktivitas pertukaran ide, pesan dan konsep yang berhubungan dengan pencapaian sejumlah target komersil. Artinya, komunikasi bisnis sebetulnya memang merupakan pertukaran informasi, kemudian ide, pesan dan konsep yang berhubungan dengan pencapaian target komersial yang disampaikan secara personal maupun non personal, secara verbal dan non verbal. Nah, dalam mata kuliah ini ada capaian mata pelajaran, ada capaian pelajaran yang harus diakomodir. Nah, capaian pelajaran yang diharapkan yang pertama adalah capaian pelajaran dalam sikap, yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Nah, dalam hal ini sebetulnya bagaimana semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan itu padu menjadi satu. Itu yang dimaksud dalam sikap. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran dalam pengetahuan, yaitu memahami konsep dasar komunikasi, kemudian komunikasi bisnis, baik antar pribadi dan organisasi, maupun dalam bentuk lintas budaya, serta komunikasi bisnis dengan teknologi informatika. Nah, ini capaian yang diharapkan dalam pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, ada capaian pembelajaran dalam keterampilan umum. Nah, ini diharapkan, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ini adalah capaian pembelajaran dalam keterampilan umum. Kemudian, ada pula capaian pembelajaran dalam keterampilan khusus, yaitu mampu menjelaskan tentang komunikasi bisnis, komunikasi verbal, dan komunikasi non-verbal, komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal, dan komunikasi antar pribadi dalam organisasi, dan komunikasi lintas budaya, serta perencanaan pesan-pesan bisnis, dan komunikasi melalui teknologi informatika. Nah, demikian capaian pembelajaran khusus. Nah, dari aktivitas ini, ada kemampuan akhir yang harus dicapai dalam pembelajaran mata kuliah ini, di mana diharapkan sebenarnya
Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal dalam komunikasi bisnis. Itu yang diharapkan. Kemudian yang diharapkan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang interpersonal communication atau komunikasi antara pribadi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang communication in organization atau komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang cross-cultural communication atau komunikasi dalam lintas budaya. Nah, harapan berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang planning business message atau perencanaan pesan-pesan bisnis. Nah, dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini kembali, yang kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang communication via mail atau komunikasi melalui surat. Dan yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi melalui teknologi informasi. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang business presentation atau presentase bisnis. Nah, adapun teknik pembelajaran yang kami lakukan, yang kami gunakan dalam proses belajar mengajar ini, yang pertama, kami memberikan penjelasan tentang materi pada mahasiswa. Selanjutnya, kami lakukan diskusi dan tanya jawab. Nah, ini adalah bentuk pembelajaran yang kami lakukan. Dan model-model lain yang bisa dilakukan sejalan dengan kondisi kelas pada saat itu. Kemudian media yang digunakan. Yang pertama kami menggunakan whiteboard. Yang kedua kami menggunakan komputer. Yang ketiga kami menggunakan infocus. Dan yang selanjutnya kami pun menggunakan handphone sebagai alat komunikasi yang bisa membantu dalam proses belajar mengajar, serta perangkat lain yang berfungsi dalam proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya, dalam hal pemberian nilai, dilakukan itu berdasarkan, yang kami lakukan yang berdasarkan pertama adalah kehadiran mahasiswa itu sendiri. Kemudian, bagaimana keaktifannya di dalam pertemuan atau perkuliahan. Kemudian, penilaian yang berikutnya kami lakukan yaitu memberikan tugas-tugas kepada mereka. Yang selanjutnya mengikuti ujian tengah semester, dan terakhir adalah mengikuti ujian akhir semester. Nah, dalam mata kuliah ini, komunikasi bisnis, kami menggunakan beberapa literatur. Antara lain, yang pertama, Joko Purwanto tahun 2019, Komunikasi Bisnis edisi kelima, penerbit Erlangga Jakarta. Kemudian yang kedua, Rima Handayani tahun 2020, Komunikasi Bisnis, penerbit Desenta Publisher, Serang, Banten. Selanjutnya adalah Sul Rahmat dan kawan-kawan tahun 2020, Komunikasi Bisnis, Get Press Indonesia, Padang. Dan beberapa literatur lain yang tidak sempat kami sebutkan di sini. Selanjutnya, salah satu contoh pertemuan yang pernah kami lakukan di salah satu kelas pembelajaran tersebut, sebagaimana dalam video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi ya, menjelang siang ya. Oke. Hari ini kita ketemu lagi ya untuk pelajaran komunikasi bisnis. Ya, komunikasi bisnis. Jadi itu ada di layar monitor. Kita memahami dulu tentang komunikasi. Tapi sebelum memulai, saya ingin sampaikan kita membuat kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahannya itu yang pertama adalah kehadiran kalian. Yang kedua adalah menyelesaikan tugas-tugas. Yang ketiga adalah mengerjakan UTS, ujian tengah semester. Dan yang keempat adalah
mengikuti ujian akhir semester. Nah, keempat komponen ini yang menentukan nilai kalian. Saya berharap bahwa keempat-empatnya itu bernilai bagus, sehingga semua nilainya bagus ya. Yang lalu kita sudah pernah ketemu ya. Saya kira kelas ini bagus, rata-rata rajin. Saya berharap itu tetap terulang kembali. Kalau ada yang tidak hadir, jelaskan apa alasannya ya. Apakah karena sakit atau karena izin ya. Karena saya itu terus terang fokus kepada tingkat kehadiran. Orang yang rajin hadir itu artinya punya keinginan untuk maju itu ya. Nah, kemudian mata kuliah yang hari ini yang kita pelajari yaitu mata kuliah tentang komunikasi bisnis. Saya mau tanyakan dulu, ada yang ingin bertanya enggak? Tentang pertemuan pertama ini, pertemuan perdananya. Enggak ada? Semua sudah paham ya? Pasti dosen-dosen juga di kelas lain juga sudah menyampaikan bahwa seperti itu kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau ada tugas-tugas tolong dilaksanakan dengan baik. Kemudian nanti di ujian tengah semester dan ujian akhir semester juga bekerja dengan baik. Oke. Kita cerita tentang komunikasi bisnis ya. Kalau komunikasi bisnis itu kalian sudah dapat materinya ya. Komunikasi bisnis. Yang pertama kita pahami dulu tentang komunikasi itu sendiri ya. Coba kalian lihat di atas ini ya, ada tentang komunikasi ya. Kurang jelas ya, tapi di catatannya ada ya. Jadi komunikasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dan dapat dipahami ya. Jadi intinya adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang slide yang ini. Apa bacanya? Ada yang tahu baca? Komunikasi melibatkan komunikator. Ada 4 teknik komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat ya, atau dilakukan oleh orang-orang atau kelompok orang ya, individu atau kelompok orang. Yang pertama itu komunikasi informatif. Ada yang bisa bacakan saya? Komunikasi informatif itu yang mana? Ayo baca. Komunikasi informatif adalah penyampaian pesan sender atau komunikator ke receiver atau komunikan tanpa mengharapkan sesuatu. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam komunikasi informatif itu sifatnya hanya memberikan informasi atau penyampaian pesan kepada kepada penerima atau komunikan atau itu lagi situ receiver. Ada yang tahu contoh enggak? Contohnya apa? Seperti kuliah, dosen atau pembicara memberikan informasi kepada mahasiswa atau audiens tanpa mengharapkan. Tidak minta ini kan? Iya. Jadi memberikan informasi ya kepada teman yang akan kuliah misalnya ya, tanpa mengharapkan sesuatu bahwa nanti kita ada pertemuan. Itu kan sebentar kita ada kuliah, kita sampaikan. Tapi kita tidak mengharapkan sesuatu. Yang kedua, komunikasi persuasif adalah sumber atau komunikator ke coba atau komunikan agar berubah sikap atau pikiran dan opini atas kesadaran sendiri. komunikasi persuasif
Komunikasi persuasif yaitu komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, tapi dia mengharapkan, apa harapnya? Agar berubah sikapnya, tingkah dan opininya atas kesadarannya sendiri. contohnya. Contohnya jauhi narkoba. Oke, satu. Yang lain? Pidato motivasi. Pidato motivasi. Oke. Yang lain? Iklan. Ada yang tahu contoh media iklan? Billboard. Oke. Ada lagi? Ya, di TV, di koran. Begitu. Nanti tinggal dilihat, oh jenis-jenis media seperti ini. Kalau iklan produk kosmetik, harapannya itu pemilik iklan seperti apa? Kalian berubah pikiran, mau menggunakan kosmetiknya. Nah gitu. Kalau komunikan yang menyampaikan adalah badan narkotika mengharapkan orang yang menerima pesan itu jangan menggunakan narkoba. Kalau orang yang sudah menggunakan narkoba diharapkan tidak akan menggunakan narkoba lagi. Kira-kira Hatami ya? Saya masih ingat namanya Hatami. Hatami, kalau misalnya kamu malas pergi ke masjid, datang baru, kan lo nyampaikan, mari kita ke masjid. Kan gitu? Bagaimana caramu merubah sikapnya supaya dia ke masjid? Langsung saja bilang Pak, kalau tidak mau salat Jumat nanti saya sholatin. Bukan sholat Jumat, salat hari biasa, kan? Jadi orang yang menyampaikan pesan itu berharap bahwa si Hatami ini mau berubah sikap. Sikapnya adalah dia tetap pergi ke masjid. Jadi itu ya. Jadi komunikasi persuasif itu sebetulnya komunikasi yang disampaikan orang. Persuasif itu artinya pendekatan. Dia berharap bahwa apa yang disampaikan itu yang menerima itu berubah sikap. Kemudian yang ketiga, Hatami, komunikasi yang ketiga apa? Komunikasi instruktif. Sender Apa? atau komunikator ke receiver atau komunikan dengan ancaman atau sanksi. Kerasin ya. Komunikasi instruktif adalah komunikasi yang disampaikan oleh sender ya atau komunikator kepada receiver atau komunikan dengan ancaman atau sanksi. Ada yang tahu contohnya? Merokok itu membahayakan kesehatan, itu ya? Macam nih. Sama Yang lain? di baju-baju juga Pak biasa Ya. dilarang disikat karena sanksinya itu kayak sakit bahannya gampang Oke, rokok. Iklan rokok menurut kawanmu. Yang lain ada enggak? Karyawan yang diberikan apalagi tadi? tugas ada tenggatnya Ya, diberikan tugas. Kalau tugasnya tidak dilaksanakan, bisa dikenakan sanksi. Jadi larangan misalnya itu tadi kawanmu bilang larangan merokok di tempat umum, ya kan gitu. Di tempat-tempat umum dilarang merokok. Ada di situ tanda dilarang merokok. Tapi kalau ada yang merokok dikenakan sanksi. Kan informasinya tidak boleh merokok di sini. Begitu dia merokok dikenakan sanksi. Yang lain apa lagi? Ada yang tahu? Wajib pajak informasinya melalui peraturan misalnya ya, wajib pajak ya. Disampaikan bahwa harus bayar pajak tepat waktu. Sekarang pajak apa yang dikenakan pada bulan September ini? Harus dia selesaikan? Pajak bumi dan bangunan. Kalau nanti dia tidak bayar apa sanksinya? Kena sanksi enggak? Ya, kena sanksi. Jadi itu bentuk komunikasi
instruktif. Oke. Yang terakhir. Komunikasi Komunikasi humanis berisi tentang komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan juga komunikasi sugestif. persuasif sugestif. Jadi perpaduan humanis, ya, humanis itu perpaduan memberikan informasi tanpa mengharapkan. Tetapi yang kedua adalah komunikasi persuasif sugestif itu diharapkan yang bersangkutan mengubah sikap. Sampai di sini kita sebelum tutup ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Itu baru bilang mahasiswa. Kalau misalnya dalam kehidupan ini pada ada komunikasi, Apa yang terjadi? Bagus pertanyaan kawanmu ini. Pertanyaannya bagaimana kalau dalam kehidupan ini tidak ada komunikasi? Pasti dunianya hitam putih ya. Ya kan begitu? Gelap. Tidak ada komunikasi. Sekarang coba kalian begini. Ada yang berani istirahat tidak pegang handphone 1 minggu? Kan pertanyaannya kawanmu ini tidak usah jauh-jauh. Handphonenya saja ditiadakan. Kira-kira apa yang terjadi? Seminggu kalian tidak pegang handphone, pergi kuliah di sini. Kira-kira apa yang terjadi? Terasa hampa. Ada yang lain? Hah? Ada lagi yang lain? Yang bertanya, apa rasanya kalau tidak ada komunikasi? Hah? interaksi kayak hampa begitu, kayak kosong sekali. Kayak hampa, kayak kosong. Terus kamu kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kalau tanpa komunikasi apa yang terjadi? 11-12 jawabannya. Oh, jadi 11-12. Iya. Terus kamu Hatami, apa yang terjadi? Kalau tanpa komunikasi, tidak ada handphone lah, tidak usah jauh-jauh, handphonenya saja ditiadakan. Stres. Terus Ada informasi yang benar masuk. tidak ada informasi. Terus kalau tidak ada komunikasi, kira-kira menurut kamu apa yang terjadi? Sama juga sama itu. 11-12 juga. Coba kalian tidak ada komunikasi, kira-kira apa yang terjadi? Tidak saling mengenal. Ternyata informasi itu sangat penting ya. Komunikasi itu sangat penting. Kalau orang tidak berkomunikasi, tidak ada interaksi, bisa dibayangkan dunia ini seperti apa. Begitu. Dari dulu manusia memang harus saling berinteraksi. Ya, saling berhubungan. Ada azan ya? Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada? Silakan. Agar roh. Apa? Aturan dalam berkomunikasi. Apakah ada aturan dalam berkomunikasi? Kita lanjut. Tadi apa pertanyaannya? Adakah aturan dalam berkomunikasi? Contohnya? Ya? Intonasinya. Aturan enggak itu? Aturan apa itu? Aturan yang tidak tertulis kan? Tata krama kan? Etika. Sekarang ada enggak aturan tertulis? Aturan itu kan ada aturan yang tidak tertulis dan ada aturan yang tertulis. Dalam berkomunikasi ada enggak aturannya? Kalau tidak tertulis, itu tadi sopan santun, bicara yang baik, tidak kasar, ya kan? Tidak memberikan respon yang berlebihan, begitu. Etikanya kan begitu. Aturan berbicaranya tidak menyinggung orang lain, tapi menghargai yang memberikan informasi, yang menerima informasi juga memberikan jawaban yang bagus.
Sekarang aturan tertulisnya ada ndak? Tata bahasa dan ejaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya ya. Aturan itu satu. Yang lain ada enggak? Dalam berkomunikasi itu punya aturan. Yang mana? Kayak apa ya? Yang Dalam mana? undang-undang ITE. Pintar. Salah satunya tentang undang-undang ITE. Berkomunikasi yang baik, jangan coba-coba melanggar. Kapan kalian melakukan komunikasi yang tidak benar, maka peraturan akan dikenakan kepada seseorang. Kalau itu memang sampai merugikan orang lain, maka dengan sendirinya undang-undang diberlakukan. Salah satunya adalah undang-undang tentang ITE. Itu komunikasi, aturan tentang komunikasi. Masih ada yang lain kan? Masih ada yang lain? Ya? Oke. Itu pekerjaan rumah buat kalian. Silahkan dicari aturan-aturan tentang komunikasi itu sendiri. Ya? Banyaklah aturan-aturannya. Itu salah satu, ya. Secara tertulis atau dua-duanya? Yang secara tertulis dan tidak tertulis, ya. Kalian boleh catat nanti, ya, sebagai tugas buat kalian. Buatkan saya dalam lembaran tulisan, ya, dalam bentuk seperti makalah biasa saja, ya. Kalau makalah itu ada isinya, makalah itu apa? Yang pertama ada pembukanya, ya, pendahuluannya, ada isinya dan ada penutup, ya. Gampang lah ya, kalian silakan buat. Oke. Masih ada yang ingin bertanya sampai di sini? Masih ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya berikan kesimpulan ya, bahwa komunikasi tadi itu adalah penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, ya. Dari seorang komunikator kepada komunikan. Kemudian ada beberapa jenis komunikasi, ya. Ada komunikasi informatif, sekedar memberikan informasi. Ada yang persuasif, dia mengharapkan yang bersangkutan kalau menerima informasi bisa berubah sikap. Kemudian ada yang instruktif, informasi yang diberikan itu mengandung sanksi atau ancaman, ya. Kemudian yang terakhir humanis, ini lebih bersahabat, memberikan informasi dan juga mengharapkan ada perubahan sikap bagi penerima informasi. Kemudian komunikasi bisa terjadi antara teman dengan teman, antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, antara pilot dengan pramugari, kemudian pilot dengan penyambung medianya lewat udara ya, bandara ya, dengan bandara yang masih saling terhubung. Kemudian antara dokter dengan siapa? Ya, dengan perawat ya. Dokter dengan perawat biasa juga harus duluan. Kalau dokter bilang tolong diberikan obat si pasien. Kemudian antara dokter dengan pasien, tapi kalau pasiennya sudah kewalahan, biasanya dengan keluarga pasien. Kemudian antara direktur dengan para manajernya. Direktur itu sebetulnya juga manajer, tapi dia manajer puncak, namanya top manager. Kemudian manajer-manajer yang dimaksud di sini adalah middle manager dan lower manager. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk para mahasiswa dan penonton lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian.